Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di channel Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @ayuningtiaspr. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Persugihan Kepala Sekolah. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak berikut ini. 20 SMA Negeri 1 Perjuangan, Jawa Tengah, 2011 bicara tentang sekolah. Banyak sekali bangunan-bangunan Belanda yang dijadikan sebagai sekolahan. Bangunan-bangunan tua yang dijadikan sekolahan, ada pula yang membangun dari nol di lahan yang sangat luas untuk didirikan sekolah-sekolah, tempat untuk menuntut ilmu pembangunan, karakter dan mempersiapkan untuk masa depan. Tidak hanya manusia yang menghuni sekolah, tapi makhluk lain juga ikut meramaikan tempat yang disebut dengan sekolahan. Bagaimana cerita mengenai sekolahan sudah marak di masyarakat luas. Setiap sekolah pasti punya ceritanya masing-masing. Kali ini kita akan membahas, sebut saja SMA Negeri 1 Perjuangan yang terletak di Jawa Tengah. Kala itu aku masih duduk di kelas sebelah jurusan bahasa. Aku menjadi ketua OSIS di SMA tercintaku. Ini kelasku tepat berada di bawah lab biologi. Dan di dalam lab biologi ada tengkorak asli manusia. Tengkorak tersebut berasal dari guru biologi sekolahku. Beliau mendedikasikan tubuhnya untuk dijadikan bahan ajar siswa pengabdian. Seorang guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi tidak jarang persepsi siswa akan tengkorak asli ini berubah menjadi horor. Pasalnya kalau tengkorak asli manusia pasti ada sesuatu di dalamnya. Mungkin ini salah satu alasan sekolahku dibilang angker. Tanpa tengkorak itu pun sekolahku memang sudah angker. Selesai pulang sekolah, anak OSIS rapat untuk menghadapi hari esok, yaitu hari pramuka yang jatuh pada hari Rabu. Untuk petugas upacara dari anak OSIS, jadi mau tidak mau kami harus mempersiapkan segala sesuatu hal. Aku sebagai ketua OSIS diminta tolong oleh guru untuk menghandle upacara hari pramuka. Saat aku sedang berjalan di lorong tengah antara lapang basket dan ruang BK, Bapak Samsuri, guru bagian kesiswaan waliku, "Randy, ke ruangan Bapak sekarang ya," perintah Pak Samsuri kepadaku. "Siapa?" jawabku, dengan sikapku yang sedang menenteng makanan yang aku beli dari kantin. Langsung aku serahkan kepada temanku dan langsung mengikuti langkah Pak Samsuri. "Besok ini hari pramuka, karena tidak ada yang bertugas, jadi anak OSIS yang bertugas. Caranya nanti pulang sekolah latihan. Konsumsi nanti minta sama Mbak Rum ya. Bapak sudah bilang." Beliau, Pak Samsul, menjelaskan maksud dan tujuan. "Baik Pak, nanti saya sampaikan kepada anak OSIS yang lain." "Mohon maaf Pak, ada lagi?" jawabku. "Tidak ada. Bisa kembali ke kelas trade. Terima kasih Sitmap," ucap Pak Samsuri. "Baik Pak, terima kasih." "Sama-sama. Randy pamit. Kita mau memberi salam dan langsung kembali ke kelas. Oh ya, Mbak Rum ini adalah ibu kantin favorit SMA aku. Beliau orangnya ramah sekali dan sering memberi kami anak OSIS makanan ketika sedang mengerjakan kegiatan sampai sore hari. Namanya juga anak SMA. Uang jajan pas-pasan, ketika diberi makanan ya senangnya bukan main." Sepulang sekolah, seluruh anak OSIS latihan upacara di lapangan sepak bola. Tiang bendera SMA 1 Negeri Perjuangan tercinta ini sangat besar, seperti tiang di Istana Presiden. Bisa dibayangkan persiapan selesai, kami pulang untuk mempersiapkan kondisi badan supaya besok bisa bertugas dengan semaksimal mungkin. Hari Rabu pun tiba. Semua warga sekolah tanpa terkecuali mengenakan seragam pramuka lengkap. Semua mengikuti upacara memperingati hari pramuka dengan khidmat. Selesai upacara kami pelajaran seperti biasa. Kabar burung dari kelas 12 bahwa akan ada penyambutan lambang tunas kepala di sekolah, dan benar saja, aku kembali dipanggil oleh Pak Samsuri untuk mengkoordinasikan seluruh siswa supaya ikut penyambutan. Bel istirahat kedua berbunyi. Seluruh siswa diminta untuk mengikuti penyambutan di lapangan sepak bola. Penyambutan lambang tunas kepala ini dihadiri oleh Bapak Bupati, Bapak Gubernur, dan tamu-tamu penting lain. Lambang tunas kepala ini bahwa untuk mengurutkan jalur gerilnya Jenderal Sudirman
Bayangkan saja, istirahat kedua jam 12.00 dan harus berkumpul di lapangan. Sungguh sangat malas. Aku pun sebenarnya sangat malas, tapi karena mempertaruhkan nama baik sekolah, ya harus aku lakukan. Selesai penyambutan, kita semua kembali ke pelajaran. Tapi tiba-tiba saja ada pengumuman bahwa kita tidak boleh ada satupun siswa yang keluar dari kelas. Untuk semua siswa, diharapkan tidak meninggalkan kelas dengan alasan apapun. Terima kasih. Karena penasaran, aku keluar sendiri dan mencari tahu kenapa siswa tidak boleh keluar. Masalah ketua OSIS biar tahu nanti kalau ditanyakan sama anak-anak. Aku berjalan melewati lorong menuju ruang BK dan aku bertanya kepada salah seorang siswa yang berada di ruang BK. Ada apa? Tanyaku sedikit berbisik kepada adik kelas yang duduk di sana. Anak-anak 12 IPA kesurupan, jawab adik kelasku. Sontak membuatku kaget. Hah? Sekarang pada di mana yang kesurupan? Tanyaku. Masjid mas, sahut adik kelasku ini. Dan tanpa basa-basi lagi, aku segera bergegas ke masjid depan, ingin melihat anak-anak yang kesurupan. Baru saja berjalan ke arah ruang guru BK, HP-ku berbunyi. Ternyata ada SMS dari putra wakil ketua OSIS yang isinya, semua teman-teman dipulangkan, kamu nganterin Ihsan ya pulangnya. Ihsan anak kelas 11, pokoknya harus kamu yang nganterin, aku handle sekolah ini. SMS dari putra. Tanpa pikir panjang, aku langsung mencari anak yang bernama Ihsan dan langsung mengantarkannya pulang. Kalau itu aku masih memakai motor Pega, badanku kecil sedangkan badan Ihsan besar, jadi lusuh saja kalau dilihat. Tapi ya sudahlah, yang penting sudah melaksanakan tugas. Sepulangnya aku mengantar Ihsan, aku langsung kembali ke rumah tanpa mengecek suasana di SMA Perjuangan. Malas juga harus berurusan dengan demit. Besoknya harinya yaitu hari Kamis. Setiap pagi di hari Kamis pasti melakukan literasi selama 15 menit. Hari ini jadwal membaca Al-Quran. Jadi seluruh sekolah setelah bel berbunyi memulai membaca Al-Quran. Setelah selesai literasi, tiba-tiba tiang bendera yang sangat besar itu ambruk. Tiang bendera itu jatuh pas di tangga arah naik ke kelas 11. Di waktu yang bersamaan, kaca jendela kelas 10-6 pecah. Benar-benar pecah tanpa tanda-tanda atap atau tangga ambruk. Sehingga anak-anak kelas 11 yang di lantai 2 tidak bisa turun dan sempat tertahan panik, ricuh, dan teriakan dari berbagai penjuru sekolah. Selang beberapa menit tiba-tiba ada pengumuman untuk semua siswa diharapkan tetap di kelas agar situasi kondusif. Diikuti pengumuman selanjutnya. Bukannya kondusif tetapi malah semakin tidak bisa terkendali. Anak-anak yang penasaran dengan tiang bendera malah membuat kerumunan di sekitar tangga, ingin mencari tahu kenapa tiang sebesar itu bisa ambruk. Semua mata tertuju pada tiang bendera tanpa disadari. Di saat itu juga terjadi kesurupan massal. Kenapa massal? Karena lebih banyak daripada hari Rabu kemarin, sekitar 10 orang, dan siswa sekarang hampir sekitar 33 yang kesurupan. Apakah mungkin ada sangkut pautnya antara ambruknya tiang bendera, pecahnya kaca kelas 10-6, dan kesurupan? Anak-anak tidak ada yang tahu. Makin banyak anak yang mendekati area tangga. Akhirnya segerombolan kakak kelas yang datang meringsek di tengah kerumunan, lalu berteriak-teriak membubarkan kerumunan. Korban, apa maksudnya? Karena ketakutan dengan kakak kelas, akhirnya satu persatu siswa masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Yang dipikirkan sekarang adalah bagaimana anak kelas 11 yang berada di lantai 2 bisa turun. Karena atap tangga ambrul menimpa tangga dan sangat tidak memungkinkan sekali untuk dilalui. Sekitar pukul 8 pagi akhirnya pihak sekolah bisa membuat tangga darurat dan bisa mengevakuasi semua siswa. Akhirnya tanpa ada pengumuman seperti kemarin, siswa yang masih selamat dari kesurupan dipulangkan segera. Para siswa semua harus meninggalkan sekolah agar korbannya tidak semakin banyak. Karena aku merasa mempunyai tanggung jawab terhadap sekolah ini, aku mencari tahu penyebab kesurupan massal. Aku mencoba menelisik di kalangan adik kelas. Kenapa adik kelas? Karena pasti mereka segan untuk berbohong pada kakak kelas, apalagi embel-embelku ketua OSIS. Aku bertanya kepada Mei yang memang sensitif sama makhluk gaib. Mei, sebenarnya dari kemarin ada apa?
Tanyaku pada Mei yang sedang berada di taman duduk menyendiri. Mas Randy, berhamburan mas, jawabnya melirik. Apanya? Sahutku dengan cepat. Jadi hari Rabu kemarin Mbak Santi sama Pak Depi keluar dari kamar mandi kelas 12. Udah diam aja mas sampai kelas. Nah ketika masuk kelas pun gak nyapa gurunya. Langsung duduk aja, kata-kata Mei. Terus apa hubungannya ini Mei? Sahutku cepat saking penasarannya. Gak selang berapa lama mereka duduk, tiba-tiba Mbak Depi menggebrak meja keras. Kalimatnya terus berdiri, merebut spidol yang dibawa oleh guru fisika dan menulis di papan tulis, jelas Mei. Terus tulisannya apa? Tanyaku penasaran. Pergilah, menuliskan itu di secerci kertas. Habis Mbak Depi nulis itu dari tempat duduk belakang sendiri, Mbak Santi menjerit keras, sekali mas, itulah awal pada kesurupan. Penjelasan Mei yang sedikit membuatku heran, kenapa bisa tanpa sebab seperti itu. Apa yang sebenarnya membuat mereka menampakkan diri? Mei juga menjelaskan bahwa setelah Mbak Santi dan Mbak Depi kesurupan, teman kelasnya berusaha menolong. Buruknya bukan tertolong, tapi teman-temannya malah ikut kesurupan dan menyalurkan teman-teman yang lain. Kronologi hari pertama kurang lebih seperti itu. Karena aku takut ketahuan guru, aku memutuskan untuk meninggalkan medan mencari orang yang bisa memberikan informasi. Aku berkeliling sekolah mencari anak-anak indigo yang sekiranya bisa aku tanyakan. Setelah mengitari sekolah, tidak ketemui siapapun. Lalu aku kembali menemui Mei, berharap dia belum pulang, dan benar saja. Mei memang masih duduk di sana. Langsung aku temui dan aku ajak bicara. Mei, panggilku. Loh, kenapa mas balik lagi? Tanya Mei. Kalau yang hari ini gimana? Tanyaku. Mei lalu melirik. Kalau hari ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang kemarin mas, jawab Mei dengan santai. Aku bertanya dengan nada cemas. Mbak Santi dan Mbak Depi lagi? Tebakanku sambil mengerutkan jidat. Iya mas, setelah kejadian kemarin Mbak Depi diantar pulang ke kos dan tadi pagi sudah berangkat ke sekolah seperti biasa. Jadi setelah kejadian kemarin, Mbak Depi setiap melihat keramaian pasti langsung menjerit histeris. Ceritanya sangat melengking. Penjelasannya cukup membuatku jengah saja. Terus? Pintaku. Untuk Mei segera melanjutkan penjelasannya. Pokoknya Mbak Depi jalan dari kelas 10.9 mau ke parkiran mas. Ketika sampai di kelas 10.6, pas banget yang bendera ambruk dan kaca kelas 10.6 pecah. Ya di situ juga Mbak Depi teriak sangat keras. Nah di saat yang bersamaan ketika Mbak Depi menjerit, Mbak Santi yang ada di parkiran ikut menjerit. Pokoknya kejadiannya itu di satu waktu. Jelas Mei, asli ini membuatku lemas. Ketika kamu tahu, kenapa kok kamu bisa jadi seperti ini Mei? Tanyaku. Enggak mas, jawab Mei melirik, menatapku dan sedikit tersenyum. Setelah percakapan itu, aku meminta pamit dan langsung pergi. Gosip yang beredar di semua angkatan adalah penunggu di sekolahku merasa terganggu dengan apa yang tidak bisa dijelaskan. Hari Kamis berlalu dengan banyak misteri yang terpaksa. Setelah kejadian hari Kamis itu memang masih ada saja yang mengalami kesurupan, tapi hanya 1 atau 2 orang saja, tidak massal. Dari segitulah sekolahku mulai terkenal dengan sebutan sekolah angker yang banyak penunggunya. 9 tahun kemudian aku sudah menjadi alumni, menua bersama dengan cerita sekolah yang kian hari kian tenggelam, atau bahkan kian hari cerita sekolahku kian mendapatkan bumbu-bumbu cerita. Kembali kujunjungi tempat makan dengan SMA yang dulu biasanya aku gunakan untuk membolos pelajaran. Di tempat ini aku menemukan jawaban yang selama ini terpendam, jawaban dari kesurupan massal yang ada di sekolahku dulu. Di warung makan, sebut saja warung makan legendaris, aku bertemu dengan kakak kelasku yang bernama Mas Anang. Mas Anang dulu adalah saksi perdebatan di sekolah, tapi pada saat kejadian itu justru Mas Anang tidak unjuk gigi sama sekali. Gimana kabarnya mas? Baik, sapaku. Randy, sini ngobrol dulu, udah lama ketemu. Balik sapa Mas Anang. Mas Anang ini orangnya terkenal sangat supel di sekolah. Iya mas, jawabku sambil senyum-senyum. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Aku kemarin habis dari sekolah Ren,
Hantunya masih banyak, canda Mas Anang sambil menepuk pundakku. Sambil menyela minum air. Mas Anang suka sekali membahas cerita-cerita horor yang ada di sudut sekolahku. Mumpung dia sedang memulai obrolan perihal demit, terbesit di pikiranku tentang kejadian 9 tahun lalu. Dan akhirnya aku tanyakan padanya. Oh iya mas, aku mau tanya. Memulai perbincangan tentang demit. Tanya saja, aku jawab, saus Mas Anang. Mas Anang ingat gak ketika kesurupan masal itu? Ketika 2011, sebenarnya ada apa mas? Tanyaku. Mau tahu yang sebenarnya Ren? Jawab Mas Anang. Iya mas, sahutku dengan muka yang sangat serius. Mas Anang memulai ceritanya. Kronologi sebelum kejadian 2 hari teror kesurupan di sekolah. Kira-kira 1 minggu sebelum hari itu. Minggu-minggu menjelang akreditasi sekolah, pasti pihak sekolah disibukkan dengan merapikan tempat, mengumpulkan dokumen-dokumen penataan, ruangan penataan, teman, dan lain-lain. Pokoknya akreditasi membuat semua warga sekolah sibuk kerja cepat dan kerja tepat. Semua sudut sekolah harus mempunyai kegunaan masing-masing dan mempunyai banyak kamar mandi. Bukan sombong, tapi memang kenyataannya. Tapi ada satu kamar mandi yang tidak pernah dibuka, yaitu kamar mandi kelas 12 yang laki-laki kamar mandi di sekolah. Aku biasanya 3 kamar mandi cewek dan 3 kamar mandi cowok. Kamar mandi kelas 12 memang kamar mandi tertua di antara yang lain. Makanya mungkin saja karena sudah tua, kamar mandi itu tidak bisa dibuka. Tapi sampai saat itu tidak ada yang tahu penyebabnya apa dan kenapa satu kamar mandi itu ditutup rapat. Atas perintah kepala sekolah yang bernama Bapak Suharmadi, mau tidak mau kamar mandi itu harus dibuka. Pas Bapak Suharmadi memerintahkan kepada Pak Waluyo selaku penjaga sekolah untuk membukakannya. Tapi Pak Waluyo menolak dengan keras. Kamar mandi itu tidak boleh dibuka dengan alasan apapun. Waluyo, besok kamar mandi di kelas 12 yang gak pernah dibuka, tolong dibuka ya. Mau direnovasi untuk akreditasi pemerintah. Pak Suharmadi kepada Pak Waluyo. Maaf Pak, tidak bisa Pak. Saya tidak mau kalau harus membuka kamar mandi itu. Bantah halus Pak Waluyo. Loh, kenapa Pak? Sahut Pak Suharmadi. Ya pokoknya tidak bisa Pak, jangan dibuka. Pinta Pak Waluyo. Ya semua itu pasti ada alasannya Pak. Saya langsung turun tangan menangani hal sepele seperti ini. Hanya demi akreditasi. Besok harus dibuka itu kamar mandi kelas 12. Kalimat yang diucapkan Pak Sarmadi cukup mengancam Pak Waluyo. Tanpa ada salam, Pak Waluyo pergi meninggalkan Pak Sarmadi yang sedang naik pitam. Beliau terlihat gugup, gagap, dan terburu-buru. Seakan-akan sangat ingin menghindari kepala sekolah itu. Kepala sekolah yang baru 3 bulan menjabat ini mungkin belum tahu seluk-beluk sekolahan. Jadi main acap saja. Bapak Sumardi menjadi kepala sekolah di SMA Perjuangan menggantikan kepala sekolah yang lama. Karena kepala sekolah yang lama meninggal karena komplikasi. Sebenarnya jika ingin ditolak ke belakang, banyak kontroversi mengenai beliau ini. Bagaimana tidak, sebelum di sekolahku, beliau menjabat di SMA yang kualitasnya jauh di bawah smartbrand. Entah bagaimana jalan ceritanya, Pak Suharmadi bisa dipercaya untuk memimpin smartphone padahal di SMA yang dulu itu beliau ada kasus yang gosipnya menggelapkan uang. Beliau juga orang yang sangat angkuh, tidak murah senyum, otoriter, tidak bertanggung jawab dan seperti tidak mumpuni menjadi seorang kepala sekolah. Membuat peraturan-peraturan yang tidak dipikirkan dampak positif dan negatifnya. Pak Suharmadi sangat emosi ketika Pak Waluyo meninggalkannya. Tanpa pikir panjang, Pak Suharmadi mencari tukang untuk membuka paksa kamar mandi itu. Persiapan dan demi persiapan akhirnya terselesaikan. Hari akreditasi, Pak Waluyo tidak datang. Beliau sedang masuk angin. Usut punya usut, Pak Waluyo stres berat karena memikirkan kamar mandi yang dibuka paksa. Ternyata setelah dibuka oleh tukang suruhan Pak Suharmadi, isi di dalam kamar mandi itu berupa petik dan kain jarik yang kemasannya berwarna putih, dan kain jarik itu dibuang ke tempat pembuangan sampah besar yang berada di belakang sekolah. Pembuangan peti dan kain jarik itu membuat hawa sekolah menjadi panas, sangat panas, dan warga sekolah merasakan kejanggalan-kejanggalan. Akhirnya Pak Samsuri mendatangi Pak Waluyo.
supaya beliau mau ke sekolah karena sekolah sedang panas-panasnya dan rasanya sangat gawat. Emosi satu orang dan orang lain sangat tinggi. Perang argumen berujung saling menjatuhkan. Pak Waluyo hanya mengucapkan satu kalimat, "Sudah tiba saatnya." Waluyo yang memusatkan pandangannya ke langit-langit rumah, kemudian ikut Pak Samsuri ke sekolah. Sampai di sekolah, Pak Waluyo mengecek kamar mandi laki-laki kelas 12 dan benar saja semuanya sudah tidak ada. Lalu beliau memerintahkan semua siswa untuk mencari peti dan jarik yang dibuang. Pokoknya harus ketemu hari itu juga. Semua sudut sekolah disisir dengan harapan bisa menemukan barang itu. Setelah pencarian berjam-jam tidak ada hasil. Semua sudah lelah dan akhirnya Pak Waluyo kembali pulang dengan kehampaan. Hari selanjutnya dilanjutkan dengan pencarian peti dan jari, tetapi tetap saja nihil. Karena faktor pikiran usia yang sudah cukup tua, akhirnya Pak Waluyo kembali jatuh sakit, sampai bangun saja tidak bisa. Mas Anang yang memilih tidak membantu kericuhan di sekolah, ternyata diam-diam ia menjenguk Pak Waluyo di rumahnya untuk mencari tahu ada cerita apa di balik SMA 1 Perjuangan. "Masih sakit, Pak?" tanya Mas Anang sambil memberikan sedikit bingkisan. "Oh iya, ini masih sepertinya sedikit demam," jawab Pak Waluyo. "Ya, semoga cepat sembuh ya, Pak." Begini Pak, saya kemarin mau tanya sebenarnya ada apa di sekolahan, peti dan jarik itu ada apa keterkaitannya?" Tanpa tendeng aling-aling, Mas Anang langsung mengutarakan tujuannya. "Peti dan jarik yang dibuang oleh kepala sekolahmu itu dulunya titipan dari Pak Darmo yang menjaga sekolahmu sampai bisa sebagus seperti sekarang. Aku hanya meneruskan perjuangannya. Pak Darmo, kalau pengen tahu yang sebenarnya terjadi, datang saja ke rumah Pak Darmo. Beliau masih sehat. Kamu tanya saja sama dia," jelas Pak Waluyo. "Saya boleh tanya-tanya sama Pak Darmo?" tanya Mas Anang. "Sudah sana," jawab Pak Waluyo. "Oh iya Pak, saya pamit, terima kasih," ucap Mas Anang sambil menjabat tangan dengan Pak Waluyo. Tidak sulit menemukan rumah Pak Darmo. Memang karena Simba ini cukup terkenal dengan ilmunya. Maklum, orang dulu masih kental dengan kejawen. Sekitar 1 jaman, Mas Anang akhirnya menemukan rumah Pak Darmo. "Permisi Mbah." Mas Anang mengetuk pintu rumah yang sepertinya rumah Pak Darmo. Ya, seorang lelaki tua membukakan pintu. "Ini benar rumahnya Pak Darmo?" tanya Mas Anang. "Iya benar nak, sini duduk sini, ada apa ya?" ajak Pak Darmo kepada Mas Anang untuk masuk ke ruang tamu rumahnya. "Ini Mbah, saya siswa SMA 1 Perjuangan, nama saya Anang. Saya kesini disuruh Pak Waluyo karena sekolahan sedang gawat. Peti dan jarik yang ada di kamar mandi dibuang, sekarang sekolah suasananya sedang panas. Sebenarnya ada apa ya Mbah di sekolahan itu?" tanya Mas Anang. "Masa anak dulu, sekolahan itu bernama SMA Gundi Luhur. Ketika tahun 1975, kepala sekolahannya bernama Pak Purnomo. Zaman dulu orang Jawa masih banyak yang mempunyai ilmu, ilmu yang bernama ilmu kejawen," jelas Pak Darmo. "Lalu apakah yang ada hubungannya dengan peti dan jarik Mbah?" tanya Mas Anang sambil mengerutkan dahi. "Dulu sebelum dibangun, sekolah tempat itu alas yang sangat luas. Salah satu tempat di atas itu ada sumur Buddha yang umurnya ratusan tahun. Kalau mau dibangun, sekolah harus ada syaratnya. Simba tidak tahu yang sebenarnya apa syarat yang diminta sama yang menjaga alas itu. Tanpa disangka-sangka, ternyata Pak Purnomo sudah membuat perjanjian dengan penguasanya," lanjut Pak Darmo. "Perjanjian apa Mbah?" saut Mas Anang. "Perjanjiannya kalau mau membangun sekolah, Pak Purnomo harus menyiapkan satu tempat untuk memindahkan kerajaan gaib yang ada di dekat tempat itu, yaitu adalah kamar mandi laki-laki kelas 12 nak," ucap Pak Darmo. Dari pernyataan Pak Darmo membuat Mas Anang sangat shock dan mulai menghubung-hubungkan sejarah smartphone dibangun dengan kondisi yang saat ini sedang dialami oleh seluruh warga sekolah. Sedikit demi sedikit rahasia ini akan segera terbongkar dan SMA Perjuangan bisa kembali aman. Peti dan jarik hilang, maka penghuni kerajaan gaib ini tidak terima. Sedangkan sekarang semua orang tidak tahu keberadaan benda itu.
Yang tahu betul detail peti dan jari hanyalah Pak Waluyo, penjaga sekolah. Lalu kenapa Mbak Devi menuliskan di papan tulis itu Megato? Itu ya Mas. Mas Anang masih mencari-cari jawaban tentang itu. Hari selanjutnya, setelah Mas Anang bertanya-tanya pada Mbak Darmo, semakin hari di sekolah semakin gila. Yang kesurupan hampir 50 orang, siswa berjatuhan dan berteriak-teriak histeris. Mbak Devi juga membabi buta, teriak sangat keras diikuti oleh siswa yang lain. Ketika ada kesurupan yang mengenangani adalah warga sekolah sendiri. Tapi kali ini ada beberapa orang, entah dari mana masuk ke SMA Perjuangan untuk membantu menangani kesurupan massal. Dan kembali ke Mbak Devi berucap, "Aku minta semua dikembalikan," ucap Mbak Devi dengan mata melotot. Mendengar perkataan Mbak Devi, beberapa orang baru itu malah menentangnya. Dan sekali lagi Mbak Devi berucap, "Aku minta tumbal," ucap Mbak Devi sambil tertawa lepas. Mas Anang hanya mengamati semua kejadian dari penjuru ruang guru. Ia tidak berani mendekat karena suasana sudah sangat kacau. Karena sudah sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pelajaran, akhirnya siswa yang masih sadar dan selamat dipulangkan langsung daripada semakin banyak yang kesurupan. Tapi bukannya pulang, ada rombongan anak kelas 10 IPS, malah main ke Yogyakarta, main ke Pasir Putih. Lama bermain air di pantai, ada ombak besar datang dan menyeret salah satu anak-anak itu yang bernama Usmar. Usmar tergulung ombak. Teman Usmar yang bernama Kamal sempat ingin menolongnya, tapi Usmar sudah keburu sampai di tengah pantai dan tenggelam. Kalimat terakhir yang diucapkan Usmar kepada Kemal adalah, "Tolong berikan kabar pada ibuku kalau aku bakal pulang," kata Usmar sebelum tenggelam. Pecah tangis kesedihan teman-teman Usmar yang baru ada di sana. Harusnya mereka pulang ke rumah dengan kesenangan, tetapi ia harus pulang dengan kesedihan. Kalau tidak pernah terbayangkan akan seperti ini. Jadinya anak-anak meminta tolong kepada Star yang ada di pantai itu. Dibantu oleh warga sekitar, pencarian demi pencarian terus dilakukan. Tapi hari sudah hampir habis dan Usmar belum kunjung ditemukan dan terpaksa harus dilakukan pencarian keesokan harinya. Keesokan harinya mayat Usmar ditemukan dan segera dibawa pulang untuk dimakamkan. Mungkin ini yang dibilang Usmar, sebelum tergulung ombak, dia pasti akan pulang. Sekolah SMA Perjuangan berduka, kehilangan salah satu murid kelas 10. Dan kalian ingat, ketika Mbak Devi kesurupan mengucapkan menginginkan tumbal. Ya, aku pun juga berpikir seperti itu. Tapi Mas Anang masih berpikir positif. Mungkin saja itu hanya kebetulan dan sudah nasib SMA Perjuangan yang harus meninggal dalam keadaan seperti itu. Malam harinya Ihsan, anak kelas 10 yang pernah kuantar pulang, didatangi oleh Usmar dan berkata, "Tolong aku akan tetap di sekolahmu tidak aman," kata Usmar di mimpinya Ihsan. Ihsan yang ketakutan hebat akhirnya jatuh sakit. Dia demam dan harus istirahat di rumah. Hari demi hari sekolah, masih saja ada yang kesurupan, tapi tidak separah kemarin. Mencapai 50 orang. Jujur kami warga sekolah lelah, energi terkuras untuk hal yang tidak bisa dipercaya. 100% dari minggu sampai akan bertemu hari Minggu lagi, belum ada solusi akan kekacauan sekolah. Bagi pihak sekolah dikagetkan dengan kabar meninggalnya Bu Rum, ibu kantin di sekolah yang baik hati. Kronologi kejadian meninggalnya Bu Rum kurang lebih 3 hari yang lalu. Bu Rum pulang ke kampung halamannya, lalu kembali ke rumah kontrakannya yang tidak jauh dari sekolah. Bu Rum turun dari angkot Minggu dini hari ketika Bu Rum tertabrak mobil yang melaju sangat cepat. Bu Rum terpental lumayan jauh. Jenazahnya ditemukan di selokan depan SMA Perjuangan. Orang yang menabrak Bu Rum melarikan diri tanpa tanggung jawab. Diperkirakan Bu Rum tertabrak mobil sekitar pukul 1 dini hari dan warga menemukan Bu Rum sekitar pukul 5 pagi. Badan Bu Rum sudah kaku, terdapat beberapa luka dan tubuhnya mulai membiru. SMA Perjuangan kembali berduka. 1 minggu ada 2 warga sekolah yang meninggal karena kecelakaan. Apakah tidak mungkin ini tidak sudah takdir yang digariskan Yang Maha Kuasa? Hari Minggu kami seluruh warga sekolah melayat ke kediaman Mbak Rum.
Hari Senin setelah upacara ada salah satu siswa, Mbak Juli. Dia kesurupan di antara lorong lapangan basket dan UKS. Dia berkata kalau Pak Suharmadi melakukan pesugihan yang mengancam seluruh penghuni sekolah, yang akan membuat sekolah hancur tanpa Pak Suharmadi sadari. Jika tidak ingin seperti ini, suruh Suharmadi harus pergi dari sekolah ini, teriak Mbak Jul. Guru dan staf mencari Pak Suharmadi ke ruangan beliau. Tidak ada siswa yang ikut membantu mencari Pak Suharmadi, berharap beliau mau meminta maaf akan kejadian ini. Tetapi tidak ditemui sosok Pak Suharmadi, sedangkan Mbak Juli masih teriak-teriak menyuruh Pak Suharmadi pergi. Pergi Suharmadi, pergi. Orang yang tidak punya tata krama membawa anak buah cuma mau membuat gaduh alamku. Pergi. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Mbak Juli sontak membuat semua mahasiswa menyaksikan ini sangat tidak percaya dan tidak menyangka bahwa kepala sekolahku sendiri yang membuat SMA Perjuangan semakin hancur. Dari pernyataan yang merasuki tubuh Mbak Juli tentang anak buah, Mas Anang yakin bahwa anak buah yang dimaksud cukup adalah beberapa orang yang membantu kesurupan massal, yang ternyata mereka bukan membantu untuk mengeluarkan dari tubuh anak-anak saja, melainkan juga ingin mengusir penunggu yang ada di SMA Perjuangan. Kembali lagi di sekolah, dipulangkan pagi karena kesurupan. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan siswa. Mbak Juli ditangani oleh pihak sekolah, sedangkan yang lain mencoba mencari keberadaan kepala sekolah itu. Beliau pergi, tapi tidak dengan mobilnya. Mobilnya ditinggal di sekolah, entah naik apa untuk melarikan diri. Keesokan harinya Pak Darmo mau tidak mau akhirnya turun tangan untuk mengusut kasus kesurupan dan persugihan kepala sekolah. Kini Pak Darmo duduk bersama Mbak Santi, Mbak Depi, Pandi, dan Mbak Juli di ruang PK. Ruang PK langsung dikelilingi oleh siswa status sekolahan, karena mereka semua penasaran dengan kejadian-kejadian yang menimpa akhir-akhir ini. Tanpa basa-basi, Pak Darmo langsung bertanya kepada mereka. Kamu sudah mendapat 2 orang, kurang lebih, apalagi? Tanya Pak Darmo kepada Mbak Depi. Sudah cukup, jawab yang ada di dalam tubuh Mbak Depi. Kalau sudah cukup, aku mohon kamu kembali, jangan mengganggu anak-anak lagi. Pujuk badanmu. Ya, aku kembali, tapi aku harus membawa Pandi, ucap yang ada di dalam tubuh Mbak Depi sambil melirik Pandi dengan tatapan yang sangat tajam. Anehnya, Pandi juga melakukan hal yang sama, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Kenapa Pandi? Kata Pak Darmo. Pandi dijaga oleh perempuan yang sangat cantik sekali. Sejak kecil perempuan itu yang menjaga Pandi. Yang berada di tubuh Mbak Depi ini adalah laki-laki. Ternyata mereka saling suka. Setiap pagi Pandi berpapasan baik dengan Depi, pasti memperhatikan intern manis. Sejak saat itu Pandi terlihat sedikit lemah lembut dan menjauhi teman-teman laki-laki yang ada di kelasnya. Dibawa saja yang kamu suka, tapi Pandi tetap bersamaku, jelas Pak Darmo. Segera mengeluarkan yang ada di dalam tubuh Pandi. Tubuh Mbak Depi akhirnya Mbak Depi benar-benar sadar. Selanjutnya Pak Darmo mencoba membersihkan yang ada di dalam badan Mbak Santi. Darmo mengenal sosok yang ada di dalam tubuh Mbak Santi. Sempat berkomunikasi secara batin lalu mengeluarkannya. Mbak Santi benar-benar sadar. Tinggal sekarang Mbak Juli yang masih dalam keadaan kesurupan. Tidak disangka ternyata sosok yang ada di dalam tubuh Mbak Santi berpindah ke tubuh Mbak Juli. Kenapa kamu kemarin teriak-teriak? Ada apa? Tanya Pak Darmo. Kenapa? Ada di dalam tubuh Mbak Juli. Aku dikepung orang banyak yang menghubungkan adalah anak buah si Suharmadi. Si Suharmadi itu licik, membawa sesuatu yang besar dan tidak ada tandingannya itu di dalam mobil. Jelas yang ada di dalam tubuh Juli. Bentuknya apa? Tanya Pak Darmo. Wanita cantik yang menggendong bayi, jawab yang ada di tubuh Mbak Juli sambil berbisik. Tanpa ada perintah, semua siswa yang awalnya mengelilingi ruang BK berbondong-bondong menuju mobil kepala sekolah laknat, merusak mobil Pak Sumardi dan menempelkan kaca mobil dengan silikon yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat pendek. Selang 5 menit terjadi kesurupan massal, hampir 100 siswa yang mengalaminya. Puncak kesurupan massal adalah hari Senin ini, sangat kacau dan tidak terkendali.
Pak Darmo sangat emosi karena siswa-siswa terlalu gegabah sehingga menimbulkan kerusuhan. Demi pemikiran yang sangat matang, Pak Darmo meletakkan sebuah baju di dalam kamar mandi laki-laki kelas 12. Ditutupnya sekali lagi. Pak Darmo berpesan, jangan sampai ada yang membuka kamar mandi ini lagi, kalau tidak mau ada tumbal-tumbal berikutnya. Siswa yang menangani kesurupan akhirnya satu persatu bisa ditangani. Alumni-alumni yang mengerti akan berdominan tiba-tiba datang dan ikut membantu mengeluarkan. Akhirnya setelah kurang lebih 3 jam semua bersih, semua tenang, dan disinilah isak tangis mulai terdengar. Kalut menyisakan memori yang bisa membuat trauma saat masa di sekolah. Mas Anang melihat ada alumni yang bernama Mbak Dina juga ikut datang. Dulunya Mbak Dina sempat linglung karena energinya bentrok dengan sosok yang bernama Mbak Yayuk. Mbak Dina linglung sekitar 6 bulan dan akhirnya bisa kembali seperti semula. Sosok Mbak Yayuk adalah siswi tahun 2001. Ia penumbut tangga kelas 11. Dia dulu meninggal karena dibunuh oleh satpam sekolah. Sebelum dibunuh, Mbak Yayuk diperkosa di kamar mandi di belakang kelas sebelah. Setiap pagi Mbak Yayuk selalu menyapa siswa yang dapat melihatnya dengan senyuman yang sangat manis. Ternyata saat bendera ambruk dan kaca jendela kelas 10-6 pecah, Mbak Yayuk melayang membuat untuk melindungi kerajaan gaib yang ada di dalam kamar mandi kelas 12 yang sedang diserang oleh makhluk pesugihan kepala sekolah. Keesokan harinya semua siswa membuat petisi untuk menurunkan kepala sekolah dari jabatannya. Pak Suharmadi sudah membuat kericuhan dan tidak bertanggung jawab. Hari selanjutnya Pak Suharmadi datang ke sekolahan pagi-pagi buta untuk mengambil mobilnya dan sejak saat itu tidak pernah nampak batang hidungnya. Selang beberapa hari bertemu kembali dengan hari Senin. Upacara bendera yang biasanya diamanatisi oleh kepala sekolah kali ini diisi oleh anak buahnya Pak Suharmadi yang waktu itu ikut dalam pengusiran sosok yang ada di sekolah. Saat amanat, Bapak itu berucap, "Sekolah ini mau dibangun atau dihancurkan?" tanya bapak-bapak ini. "Hancurkan!" teriak warga sekolah. Pardi langsung maju dan merebut mic ke depan yang sedang dipegang oleh bapak-bapak itu dan langsung menyuarakan apa yang ada di dalam hatinya dan mungkin yang ada di dalam seluruh benak siswa. "Berdamailah dengan yang ada di sini. Dia itu pemimpin. Dia ada untuk memimpin kami, bukan untuk merajai kami. Kami sudah tahu apa yang sudah dilakukan kepalamu. Kami sudah tahu apa yang ada di dalam mobilnya. Apa tidak kasihan kamu dengan Usmar dan Bokrum? Mereka meninggal karena ulah kepalamu," teriak Pandi. Tanpa sepatah kata bapak itu menunduk dan pergi langsung dari sekolah. Mungkin mereka terintimidasi dengan perkataan Pandi kala itu. Setelah hari Senin ini, 4 hari setelahnya, sekolah SMA Perjuangan pun mendapatkan kepala sekolah yang baru. Oh iya, kata Mbak Darmo, kenapa yang menghuni sekolah meminta tumpah dan yang diminta adalah Usmar dan Bokrum. Karena Usmar adalah anak yang mengerti banyak hal tentang dunia gaib dan dia adalah anak yang baik. Untuk itu supaya Usmar tidak terlalu dalam untuk ikut campur hal ini, lebih baik Usmar yang ditumbalkan. Dan Bokrum, dia adalah orang yang selalu melakukan ritual-ritual yang diamanatkan oleh Badarmo untuk merawat kamar mandi kelas 12. Di samping itu Bokrum juga sangat baik. Agar tidak terpengaruh, jadi Bokrumlah yang diambil. Kalian ingat Ihsan yang pernah kuantar pulang waktu kesurupan. Kesurupan yang merajalela yang untuk pertama kali. Kakeknya Ihsan adalah teman dekat Pak Purnomo, kepala sekolah pertama SMA Perjuangan. Dan Ihsan sangat dilindungi. Jadi ketika terjadi kesurupan itu, Ihsan sebenarnya kesurupan yang ada di situ. Dan temanku menyuruhku untuk mengantarkan Ihsan pulang. Waktu kesurupan itu, Ihsan dibuat bingung, sama seperti Mbak Dina. Jadi waktu aku mengantarkan orang yang kesurupan, Pak Suharmadi menggunakan pesugihan itu untuk melindungi diri dan mendapatkan tahta dengan menghalalkan segala cara. Semoga ini semua menjadi pembelajaran untuk kita. Jangan pernah tergiur oleh hal yang instan, karena semua itu ada sebab dan akibatnya. Dan cerita selesai. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di channel ini dan mendengarkan cerita ini sampai akhir.